video yang selama ini mungkin menjadi salah satu core-nya kita ya. Silakan. Amin. Seru banget. Kalau buat aku pribadi, aku sudah lihat video ini mungkin udah ratusan kali ya dari awal. Ini kalau teman-teman masih ingat ya, dulu kita sering banget ya puter ini ya, mungkin hampir setiap minggu kali ya. Dan kayak sekarang juga mungkin daerah-daerah perlu puter lagi gitu, karena kalau enggak nanti kita lupa gitu ya. Tapi basically inilah yang sebetulnya kita konsisten lakukan. Dari awal banget BCC itu ada, ya we are here, kita ada untuk supaya kita bisa memuridkan, kita bisa membagikan kebenaran firman, dan kita bukan hanya sekedar mengumpulkan untuk supaya ada sebuah aktivitas kerohanian, tapi kita mau membagikan DNA daripada Kristus itu sendiri dalam kehidupan kita. Challenging nggak? Sangat challenging sekali. Makanya kalau Natasha atau Elita juga ngomong kalau di sini itu benar-benar itu SPK gitu ya. Oh, ini Yelike sama Felicia sudah gabung nih. Halo Yelike dan Felicia. Hai BSM. Kayaknya seru banget nih. Seru. Baru sampai. Wah, baru sampai di mana? Hangzhou. Wah, luar biasa. Oke, luar biasa. Oke, nanti stay. Nanti kita akan sama-sama ngobrol juga. Kalau bisa ya, kalau memungkinkan kita akan sama-sama ngobrol. Aku usahakan secepat mungkin karena tahu jam di sana juga agak malam. Tapi aku teruskan dulu ya. Oke, jadi tadi aku bilang ya, kok BCC mau gitu ya? Ya karena dari awal memang kita itu bukannya kita ini direncanakan sebetulnya, tapi betul-betul tuntunan Tuhan yang membawa kita bisa sampai ke titik ini gitu loh. Jadi kita dari awal itu, bentar ya, ini kayak ada suara yang terbuka. Oke. Nah, jadi dari awal itu memang kita ini sebetulnya ya kita doing business, kita melakukan banyak hal di China, dan sebetulnya waktu itu niatnya ya cuman sekedar kumpul gitu kan. Tapi one things lead to the others, dan aku percaya bahwa itu adalah tuntunan daripada Roh Kudus sehingga menyebabkan ada hati Tuhan di situ, dan kita datang, kita mau membagikan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, prinsip-prinsip, dan itu yang membuat kita ada di situ. Makanya dibilang kalau di BCC ini kita itu SPK ya. SPK itu adalah standarnya tinggi, profitnya nggak ada, kecil gitu kan, lalu kerjaannya banyak gitu. Kenapa? Karena susah sekali. Memang aku mengalami, dan selama sekian tahun
kita tahu gitu, Yelike Felicia juga pasti tahu gitu, bahwa yang kita lakukan ini bukan cuma sekedar hanya kumpul-kumpul rohani gitu ya, atau KKR gitu ya, kumpul-kumpul rohani, tetapi kita betul-betul menginjekkan DNA daripada Kristus dan kita lakukan, dan itu jauh lebih sulit gitu. Beberapa waktu yang lalu ketika kita sampai di Shenzhen, kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman dan kita bilang gitu, it takes a lot gitu untuk kita bisa sampai ke sini. Tapi percaya atau enggak, Tuhan juga the God of provider, dan Dia yang mempersiapkan segala sesuatunya gitu ya. Nah, hari ini kita akan diskusi sama-sama, kita akan ngobrol, tapi tentunya masih di dalam skemanya, kita ada framework-nya gitu ya. Bagaimana sih, apa sih yang sebetulnya kita lakukan ya? Kita ini sedang menjadi murid yang memuridkan. Ya, inilah yang sebetulnya kita lagi lakukan itu ya ini gitu loh. Kenapa? Karena kekristenan tanpa pemuritan, seperti aku bilang dulu, itu seperti pizza tanpa keju ya. Jadinya roti gitu ya. Kalau pizza tanpa keju gitu kan. Ya, Joshua udah bilang, iya bener Pes, bener. Gue suka keju tuh Pes, makanya harus pizza katanya dia. Nggak tahu, tapi baru tahu ya itulah yang terjadi. Jadi kekristenan itu tanpa pemuritan ya itu seperti keju ya, yang kagak ada di dalam pizza gitu. Yaitu apa? Jadi centing malah katanya Joshua ya. Dan susah nggak? Susah. Kenapa? Setiap orang datang dengan membawa bagasi kehidupan ya. Hal-hal yang terjadi mungkin di usia dia dari kecil, mungkin pengalaman-pengalaman, apalagi pembentukan medsos saat ini, dan itu membuat jadi nggak gampang gitu loh. Bayangkan kemarin aku baru ngobrol-ngobrol sama salah satu daripada tim kita, aku bilang gini, you know what, yang jadi masalah adalah saat ini, kita berusaha untuk mengembalikan natur daripada manusia, kemanusiaan di tengah-tengah kita mau kembalikan kepada sisi penciptaannya Tuhan. Dan kamu tahu yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah adalah seringkali yang ngerusak di awal itu adalah orang-orang terdekat. Dan orang-orang terdekat itu bisa jadi ya, salah satunya mungkin bisa adalah keluarga, bisa adalah orang tua dengan atau tanpa disadari. Ya, misalnya ketika pukulnya terlalu pakai emosi atau disiplinnya terlalu sakit, kadang orang-orang tersakiti, kadang bisa jadi itu adalah guardian, orang-orang yang dipercaya di sekeliling, kadang itu bisa juga ada kakek atau ada nenek. Ya, intinya adalah orang-orang di lingkaran awal. Nah, bayangkan ketika kita kita mau memberitakan, kita mau menginjekkan DNA daripada Kristus itu sendiri, lalu kita mesti fight dengan orang-orang di lingkaran yang trust itu loh. Can you imagine how difficult it is gitu? Susah sekali gitu loh. Tapi dengan kuasa daripada Roh Kudus, dengan tuntunan daripada Tuhan, ya kita melakukannya dan kita melihat people change. Ya, aku melihat bagaimana tadi teman-teman yang sebutin nama satu-satu ya. Dari mulai juga itu ada ada Jerome, ada Alden, ada Calvin dan sebagainya, Yelike Felicia. I see change gitu loh. Dan change itu harusnya menjadi sebuah DNA dasar daripada murid Kristus. Nah, itulah bagaimana kita menjadi murid yang memuridkan. Kenapa? DNA kita itu adalah DNA yang mentransformasikan. Makanya disebut kalau kita orang Kristen itu adalah transformator gitu kan. Kenapa dibilang kita ini transformator ya? Karena Roma 12 ayat 2 itu kita udah transform. Kita tidak lagi menjadi satu, tidak konform, tetapi kita transform. Dan itulah tugas berat yang harus kita pikul bersama-sama di dalam gereja, di dalam BCC. Kita akan menginisiasikan transformasi itu. Kita akan terus membawelkan, kita akan terus mengulang-ulang sampai akhirnya kita melihat bahwa betul sungguh-sungguh ciptaan Tuhan yang dari awal itu dikembalikan. Ya, itulah yang kita rindukan seperti itu. Dan kalau itu kadang membutuhkan waktu, ada yang 1 bulan, ya kita mau lakukan itu. Ada yang 3 bulan, ya kita mau lakukan itu. Kalau ada yang membutuhkan waktu 3 tahun, ya kita lakukan itu. Kalau ada yang membutuhkan waktu 30 tahun, ya kita akan lakukan itu juga. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu tidak berbatas.
Nah, ini adalah salah satu tingkat kesulitan yang aku bagikan di awal ya bagi teman-teman. This is so real. Ketika kita kemarin berangkat, kita melihat di semua kota yang kita pergi gitu ya, Sencen, Nancing, dan kita ngobrol sama teman-teman dari berbagai macam latar belakang ya. Semua latar belakangnya beda-beda. Tapi kita sepakat bahwa memang terjadi kualitas penurunan mutu gitu ya. Cara berpikir ya, kemarin kita bicara soal DS sama CS dan sebagainya, dan banyak hal yang terjadi gitu. It was really amazing gitu. Kok bisa ya ada pemikiran-pemikiran tertentu. Nah, tugas kita adalah mengembalikannya kepada kebenaran firman. Apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita? Mulailah dengan hati yang punya pengharapan. Bukankah pada akhirnya 1 Korintus 13 ayat 13 bilang yang terakhir ada itu adalah iman, pengharapan, dan kasih. Ketika orang Kristen tidak memiliki iman, tidak memiliki pengharapan, dan tidak memiliki kasih, apakah kita masih layak disebut sebagai orang Kristen? Nah, itulah yang saat ini kita lakukan. Kita melakukan pemuritan ini dengan dasar kita memiliki iman, kita memiliki pengharapan, dan kita memiliki kasih yang tanpa batas. Gampang atau susah, Pes? Aku udah ngomong dari tadi, udah ngulang-ngulang. Susah, ya. Dan kenapa aku ngomong? Supaya teman-teman yang ada di sini juga sadar dan tahu bahwa kami juga sadar dan tahu bahwa memang itu susah gitu loh ya, tidak mudah. Tetapi kalau mau jalan mudah, kenapa Tuhan Yesus Kristus mesti datang ke muka bumi ini dari seorang pencipta yang pemilik daripada alam semesta, lalu ngapain dia mesti turun ke muka bumi ini dan dia mau berubah wujud menjadi manusia, which is menurut aku doesn't make any sense at all. Kalau dia adalah pencipta, dia harusnya pakai ilmu ini apa? Pakai ilmu ngeflip gini loh, ping gitu kan bisa gitu loh sebetulnya. Nah, tapi dia mau mengambil yang susah. Jadi kalau dia mau mengambil yang susah, kenapa kita mau mengambil yang gampang? Dan itu pun juga mungkin bisa menjadi sebuah hal yang bisa mengingatkan kita ya teman-teman sekalian. Kadang things are not that easy. Kadang hal-hal nggak gampang ya. Mau sekolah susah, ambil pilihan susah, mau bekerja susah, mau menikah susah, mau punya anak juga ada tingkat kesusahannya. Sudah punya anak juga ada tingkat kesusahannya. Dan dalam segala sesuatu ada tingkat kesusahannya. Dan yang menarik adalah kita nggak bisa bilang bahwa keluarga di atas kita tingkat kesulitannya lebih gampang. No, kalau menurut aku sama aja kok. Kita kadang suka berpikir gini, dulu ya papa atau mama enak, waktu lahir nggak ada internet, nggak ada kompetisi, belum ada Ivy League katanya ya. Kemarin aku belajar satu kosakata yang baru itu di Sencen namanya Ivy League. Jadi Ivy League itu adalah merupakan 7 atau 8 ya, 7 ya kayaknya ya. 7 universitas yang paling 8. Oke. 8 universitas yang paling dicari-cari di seluruh dunia. Nah, semua orang mau masuk ke situ. Walaupun sudah Ivy League ini punya skandal banyak ya, karena terbukti bahwa banyak terjadi korupsi di sana, ada orang-orang yang kasih uang sampai 2 juta dolar, sampai berapa puluh juta dolar untuk supaya anaknya masuk gitu ya. Dan Ivy League ini kadang membuat justru orang-orang yang tidak di Ivy League itu kayak stres banget gitu, merasa dirinya tidak ada mengambil bagian apapun di muka bumi ini. Padahal sebetulnya kalau menurut Efesus 2 ayat yang ke-10, setiap daripada kita punya tujuan fungsi yang berbeda-beda. Kita nggak boleh semuanya hanya berpikir menjadi seorang programmer misalnya, versi Mark Zuckerberg gitu ya. Tetapi kadang ada dari diri kita menjadi mungkin kayak Michael Phelps gitu ya, yang juga bisa berenang, atau juga mungkin kita bisa menjadi yang lain gitu. Padahal sebenarnya posisinya itu sangat banyak. Nah, tapi kadang cara berpikir kita itu dibuat oleh dunia ini seperti tidak beriman, tidak memiliki pengharapan, dan sulit untuk mengasihi. Kenapa? Kalau saya mengasihi orang, saya habis waktu. Lebih baik saya belajar, lebih baik saya usaha, lebih baik saya lakukan sesuatu buat diri saya, karena dunia sudah terlalu berat. Tapi hey, boleh nggak ingat bahwa Tuhan Yesus tidak mengambil jalan itu. Dia mengambil waktu ya, ketika waktunya dia untuk datang ke muka bumi ini, dan dia mau ya merendahkan diri dia, dan dia mau melakukan bagian dia lakukan loh. Nah, itu yang kadang kita suka lupa gitu. Dan hey, ingat nggak bahwa ada di dalam firman Tuhan tertulis kairos atau waktunya Tuhan.
Dan hey, ingat nggak bahwa kadang ada percepatan gitu loh. Ingat nggak bahwa aku sekian lama mungkin ada di China dan waktu itu berpikir bahwa wah ini gimana bisa menikah gitu kan. Kalau nanti ketemunya yang makin kecil terus nanti bahaya gitu kan. Beberapa teman-teman bilang wah nanti lu jadi pedofil lagi katanya kan, mereka bilang gitu. Ternyata enggak tuh, pada waktunya dipertemukan dan itu indah. Jadi apalagi yang mesti kita perkatakan? Semuanya tergantung kembali kepada cara kita melihat sesuatu. Ketika kamu melihat sesuatu dengan cara sudut pandang yang bukan daripada Tuhan, hidupmu memang tidak ada artinya dan akan menjadi tantangan besar. Tetapi ketika kita mengembalikan cara pandang kita, cara hidup kita kembali kepada kebenaran firman, kita akan melihat bahwa, hey, ternyata hidup gua nggak separah itu gitu ya. Ternyata yang sedang dilakukan ini masih memiliki pengharapan gitu loh. Ternyata yang kita lakukan ini masih punya tujuan. Ternyata aku ada bukan untuk mungkin ya, mungkin untuk beberapa dari kita, mungkin aku ada bukan untuk Ivy League gitu loh. Dan memang nggak perlu juga Ivy League gitu. Emang kamu ingat, mungkin ada 1.000 lulusan mereka, 8.000 lulusan mereka. Apakah 8.000 lulusan mereka itu menghasilkan apa di muka bumi ini gitu loh. Tapi kalau kita lihat ya, bagaimana contoh yang paling sederhana, bagaimana Yosef, bagaimana mungkin ada teman-teman dari Nancing, Billy, Yemima, ya, mungkin Yelike, Felicia, mereka bisa memberikan diri mereka, membagikan hidup mereka juga untuk teman-teman yang ada di kota-kota lain. Bukankah we start something small? Bukankah kita memulai segala sesuatu dengan yang sederhana? Kadang kita berharap yang tinggi-tinggi, yang besar-besar, tapi yang kita lakukan yang paling sederhana aja mungkin kesulitan. Padahal firman Tuhan bilang apa? Ya, setiap daripada kita itu justru kita perlu memikirkan perkara-perkara yang di atas gitu kan. Nah, ini adalah merupakan hal yang ya kalau menurut aku ini yang satu hal, it's a challenge ya. Nah, ini kita mau akan diskusi, tapi kita akan masuk kepada landasan firman Tuhannya dulu. Menjadi murid yang memuridkan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, ada 4 kata aktif di situ, ya, pergi, jadikan, baptis, ajar, dan itu semua adalah kata-kata yang aktif. Dan kita mau masuk lebih dalam lagi sebelum nanti kita akan diskusi bersama. 3 ciri murid sejati. Ya, murid sejati itu ada cirinya. Bolehkah ada yang membacakan Yohanes 14 ayat yang ke-12? Silakan teman-teman dari Sencen atau dari Yelike Felicia juga boleh. Yohanes 14 ayat yang ke-12, bolehkah dibacakan? Halo? Cek, halo? Ya, silakan. Langsung. Ya, Yohanes 14 ayat 12. Langsung HS. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Betul. Dan itulah yang kita lakukan. 3 ciri murid sejati. Yang pertama adalah melakukan yang guru lakukan. Ya, sama-sama yuk kita ngomong yuk. 1, 2, 3. Melakukan yang guru lakukan. Ya, lagi 1, 2, 3. Melakukan yang guru lakukan. 3 ciri murid sejati melakukan. Nah, di sini aku mau undang untuk Yelike sama Felicia gitu ya. Aku tahu kalian mungkin punya pengalaman banyak sekali dalam trip kali ini, tetapi aku mau tanya gitu, ketika kalian melewati perjalanan ini, apa yang paling berkesan dalam seluruh trip ini? Silakan. Ya, hampir semuanya kayak kita mepet-mepet apa ya, kayak
banyak rencana yang kita rencanain, tapi kayak selalu bisa ada jalannya sih kalau buat aku. Kayak even train station itu banyak masalah hampir setiap kota gitu, tapi kayak kita selalu bisa gitu. Sampai ke kota tujuan dengan selamat, terus ketemu teman bahkan yang nggak dikenal tapi kita bisa ketemu gitu kan. Jadi kalau aku sih kayak yang unexpected unexpected yang kayak keinget terus gitu. Kayak gimana? Wow. Felicia, silakan Felicia. Ah, banyak apa ya? Ya bener sih kayak banyak yang unexpected gitu kayak ya expect the unexpected kayak kita tetap kayak taat dalam apa yang kita bisa kontrol and like live yang uncontrollable ke Tuhan gitu. Agak lemot ya. Enggak, aku bisa dengar sih di sini sih. Terus contohnya apa yang uncontrollable itu? Boleh sharing nggak? Contohnya apa? Ya. Kayak Yang uncontrollable sih dari sisi kayak the people that we meet kayak jadwal mereka itu kayak uncontrollable gitu sih karena kayak teman-teman yang kita datengin juga kayak have their own schedule gitu loh so like kita harus adapt gitu kayak menyesuaikan Yes. sesuai kebutuhan orang-orang yang di sini juga. Oke, that's amazing. Thank you buat Yelika sama Felicia. Masih stay on, tapi aku mau ke Yosef dulu ya. Kalau menurut Yosef bagaimana? Jo, how are you Jo? Jojo? Halo, Mas. Ya, gimana kalau pengalaman kamu? Apa yang menarik dari perjalanan kamu kemarin juga sempat ke Yangzhou ya, kalau nggak salah ya? Cuman Taichung doang kemarin, Mas. Oh ya, Taichung. Ya, silakan. Jujur kemarin pas di Taichung itu aku sempat bingung karena sampai sana kayak sempat ya lebih ke bingung aja sih kayak what to do karena ini pertama kali gitu kan kayak aku do this thing. Sampai akhirnya kayak I found that emang kita nih awalnya relate kayak all the problems and sort of itu semua relate tentang ide kayak ya saling sharing lah dan mungkin banyak banget wawasan yang aku dapat atau sudut pandang yang lain aku dapat gitu. Mungkin itu sih. Apakah perjalanan ini membuat imanmu semakin bertambah? Iya, Pes. Apakah perjalanan ini membuat kamu semakin memiliki pengharapan? Iya, Pes. Apakah perjalanan ini juga membuat kamu bisa menyalurkan kasih lebih banyak lagi kepada orang yang lain? Bisa, Pes. Oke, berarti kamu on track ya. Murid sejati cirinya itu ya. Iya. Oke, ini adalah kita nggak planning ya, kita nggak rencanakan, tapi ini kita sambil berjalan ya. Nah, yang pertama tadi bicara tentang melakukan yang guru lakukan. Yang kedua ya Matius 28 ayat yang ke-20 ya, untuk melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan dan ketahuilah dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Nah, ini memang kadang agak susah ya, melakukan yang guru ajarkan. Yang kedua, ya. Kenapa? Karena kadang seringkali tantangan terbesarnya kita sendiri merasa masih belum bisa. Betul ya? Kita sendiri kadang merasa masih belum kuat. Gitu loh. Nah, boleh nggak aku mau minta teman-teman yang dari Shenzhen kali ini ya. Coba salah satu dari kalian bisa mungkin tambahkan, ini memang susah ya, melakukan yang guru ajarkan itu kadang, aku ulang ya, kadang yang kita merasa itu adalah kita masih belum cukup gitu loh. Ya, kita masih belum cukup, kita masih butuh dicontoh gitu ya, kita masih belum bisa gitu. Nah, bagaimana nih kalau menurut teman-teman yang dari Shenzhen, silahkan. Misalnya kita ajakin orang DNA ya, kadang itu sendiri juga susah gitu kan. Gimana? Tantangannya apa? Silahkan. Halo Pes, kedengeran? Yes, ya kedengeran. Ini suaranya siapa nih? Calvin ya? Iya. Oke, silakan Vin. Oke, kalau aku kemarin aku belajarnya, kita tuh jangan ekspektasinya kita harus tahu semuanya baru kita maju gitu.
Bagus. Jadi kayak kita punya ilmu apa atau kita udah kayak punya hatinya jadi kayak misalnya ya kita resapi ya, kita langsung aplikasiin ke jangan nunggu sampai besok gitu. Nah, dari aku gitu sih. Oke, betul banget. Jadi dari semua kita jangan merasa lakukanlah semua, tapi mungkin pilih satu gitu ya. Kita kadang nggak bisa dalam segala sesuatu ngerubah semua gitu ya. Tapi paling nggak satu itu bisa ya. Evander, boleh nggak kamu sharing? Kira-kira perspektif apa yang telah berubah dan sudah berubah selama Tuhan izinkan ada pertemuan kita? Silakan, Evander atau Avenger ya. Ada Avenger. Itu di apa? Waktu itu di nama Ilai. Jadi perubahan jujur kalau misalnya yang kemarin kita ada ketemu kemarin pas bulan Juni, itu kalau bilang perubahan sangat berubah sih Pas. Dari apa? Dari dari jalan pikir, dari perspektif, dari juga mulai mau masuk ke berubah kelakuan juga begitu. Kalau dari jalan pikir salah satunya kayak apa ya? Selama ini tahu teori yang benar, cuman belum nancep nyampe ke alam bawah sadar begitu. Contohnya kayak yang tentang kalau misalnya kita ibadah tuh bedanya ibadah yang ritual sama ibadah yang beneran worship dan mau ketemu Tuhan tuh bagaimana? Itu ngerasa bedanya kemarin pas Juni. Jadi kalau yang ritual kan biasanya tiap minggu cuma datang pulang. Tapi kalau misalnya kemarin dari pertemuan Juni belajar kalau misalnya kita datang buat apa, kayak teori tahu kita datang ke gereja itu buat apa. Cuman lebih apa ya? Lebih nancep aja, lebih apa ya? Hidup. Lebih hidup ya. Mungkin katanya lebih hidup dan lebih mengalami lebih apa ya, lebih nggak tahu kan nggak ketemu vocab yang tepat ya, lebih jalani gitu. Yes. Terus dari itu saya pikiran, terus dari kelakuan juga dari perilaku ya, dari habit tiap hari juga berubah juga, kayak tahu baca Alkitab itu buat apa, doa, worship, terus kita kumpul-kumpul famsel berkomunitas itu buat apa juga. Tahu semuanya jelas gitu jadi waktunya. Jadi kayak apa ya? Jadi lebih ada motivasi buat action gitu. Luar biasa. Oke, thank you Evander. Dan aku setuju banget ya. Memang tujuannya jangan sampai justru kekristenan kita berhenti di titik ritual. Ya, lalu kita mau melakukan apapun dan kita minta persetujuan Tuhan. Itu berbalik. Justru seharusnya kita yang minta persetujuan dengan Tuhan melalui firman-Nya lebih dulu. Kadang kita nyuruh Tuhan mau suruh kita apa, gitu loh. Seharusnya kita ikut apa yang memang sudah ada di dalam Alkitab ya, firman Tuhan itu sendiri gitu loh. Dan jangan sampai kita berubah dari spiritual gitu, justru kita malah menjadi yang ritual. Nah itu yang berbahaya. Nah aku juga ngalamin hal yang sama. Orang-orang pada bilang, kenapa sih Pes kok dalam sekian puluh tahun masih tetap on fire? Karena gue ketemu Tuhan yang begitu hidup gitu loh. Tiap kota beda, ya Sencen sama Nancing aja beda, gitu loh. Cara Tuhan bergerak, cara Tuhan bekerja itu beda. Dan aku yakin sekali kalau kamu tanya sama Yelika Felicia, setuju nggak kalau aku bilang cara Tuhan bekerja di Nancing, di Nantung, di Suco, di Yangzhou, di Taichou, di Chouchou ini juga beda, betul nggak? Betul banget. Ya, dan itu adalah keberagaman dan kehebatan daripada Tuhan kita gitu. Tuhannya satu, sama. Alam itu juga kan alamnya ya semua ciptaan Tuhan. Tapi dimensi di dalam alam itu sendiri kan beda-beda gitu ya. Ada biologinya, ada kimianya gitu kan, ada metafisikanya gitu, dan itu beda semua gitu loh.
Dan itulah kehebatan daripada Tuhan kita. Tuhannya satu kok, tapi keberagamannya itu menarik. Makanya gimana bisa bosen, ya? Ketemu nanti ada model kayak Evander, model kayak Alden gitu kan. Wah, si bapak kreatif, kadang dia diem, nanti dia bisa ngomong pertanyaan yang susah dijawab gitu kan. Nah, itu kadang beda lagi ketemu sama Jerome, kita mesti kasih dia kita mesti kasih dia jatah kuota untuk ngomong gitu kan. Ya menarik gitu loh. Nah, kalau misalnya kita nggak pernah ketemu dengan orang-orang di sekitar kita, bagaimana kita bisa melihat bahwa Tuhan kita juga sebegitu kreatif dan sebegitu hebatnya gitu. Karena Tuhan ada di antara kita gitu loh. Jadi ini mungkin lebih enak kalian bisa ngelihat yang ada di Shenzhen gitu. Yang ada di Shenzhen kamu boleh lihat kiri kanan. Itu semua ciptaan Tuhan loh. Ya, lepas daripada kebaikan maupun mereka ada beberapa lagi struggle atau beberapa lagi merasa seperti apa. Itu semua ciptaan Tuhan loh. Dan bayangkan kalau kamu melihat dengan sebegitu hebatnya, ya ini ada Annabelle juga ciptaan Tuhan gitu loh. Dan berarti kan sebegitu luar biasanya gitu, sebegitu hebatnya gitu loh. Nah bayangin kalau kamu di kamar sendiri, mikirin Ivy League gitu kan, terus mikirin nasib lo nanti udah selesai mau jadi apa, kira-kira kayak gimana gitu. Itu menurunkan derajat penciptaan kita sebagai manusia makhluk tertinggi yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah yang memiliki triliun brain atau 3 bagian otak daripada seluruh makhluk dunia yang ada di muka bumi ini. Nggak ada bagian makhluk muka bumi ini yang punya 3 macam otak kecuali manusia gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa menyadari hal itu? Seharusnya kita bersyukur. So it doesn't matter whether kamu masuk ke league yang mana, tapi apakah kamu masuk kepada perlombaannya Tuhan? Are you entering the God's league atau enggak? Karena yang terpenting itu sih. Setiap daripada kita entering our God's league dan keluar sebagai pemenang-pemenang. Karena dia sudah menebus kita, karena dia sudah membagikan yang terbaik, dia sudah melakukan yang tersulit, dan semuanya itu untuk kita sebetulnya kan. Nah, itu adalah keinginan hatinya Tuhan. Ya. Nah, yang kedua tadi melakukan yang guru ajarkan. Yang ketiga adalah memuridkan yang guru perintahkan. Ya, aku tahu ini juga hal yang challenging gitu ya. Ini yang kedua, melakukan yang guru ajarkan. Yang ketiga itu adalah memuridkan yang guru perintahkan. Ya, kadang tadi seperti Evander bilang, kita mulai dari satu hal dulu ya. Contoh, kalau kamu masih suka emosi ya, nanti minggu depan atau aku lihat waktunya, kita akan belajar ada 7 biggest enemy, ada 7 biggest enemy yang aku rasa kita akan belajar banyak dari situ. Karena ketika Lucifer dibuang, dia juga bawa ada beberapa pimpinan-pimpinan dia. Dan pimpinan-pimpinan dia itu pun sudah masuk sampai ke titik yang membaur, ya, membaur di muka bumi ini. Oke, nah nanti kita juga akan belajar hal itu. Oke, kita lanjutkan, ya, melakukan yang guru lakukan, ya, menjadi serupa dengan Kristus, lalu kemudian melakukan kehendak Bapa, apakah itu yang baik, yang berkenan maupun yang sempurna, kita melakukan kehendak Bapa. Lalu kita boleh lihat yang baik itu adalah melakukan kehendak Allah. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi bukan setiap orang yang hanya teriak-teriak Tuhan, Tuhan yang bakal masuk surga, tapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, ini adalah yang baik ya. Kalau yang berkenan bagaimana? Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Ya, ini berkenan. Lalu yang sempurna, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi ini bicara oneness ya. Jadi ada yang baik, ada yang berkenan, tapi ada yang sempurna. Kalau yang baik baru sampai mungkin di titik di mana kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ya, kalau berkenan mungkin kita akan masuk sampai itu membuat daging kita nggak enak atau nggak nyaman. Tapi yang sempurna itu membuat kita oneness dengan dia. Itulah yang tadi Evander rasakan. Makanya kata-kata kosakatanya itu jadi nggak bisa diartikan lebih
nggak ketemu katanya karena mungkin itu gabungan dari beberapa kata gitu loh. Jadi ada sisi kekaguman, ada sisi kehidupan, ada sisi yang begitu banyak. Jadi nggak bisa cuma dirangkum dengan satu kata gitu loh. Because semua kata itu merepresentasikan gitu. Nah, itu adalah hal yang menurut aku luar biasa gitu ya. Dan itu benar ya, Evander ya, tetap dilakukan untuk dijaga supaya Tuhan terus berbicara, bekerja dalam kehidupan kita ya. Oke. Lalu Filipi 3 ayat yang ke-10, Yosef boleh bacakan? Filipi 3 ayat 10. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Yes, Joseph, menurut kamu kenapa firman Tuhan ini penting? Coba kamu baca lagi perlahan-lahan, mungkin untuk diri kamu sendiri. Why do you think verse ini penting? Kenapa kita ada ini gitu loh? Menurut aku sih karena emang seperti yang di phrase yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi kayak mau menerima suffering apa gimana pun juga, atau kita lihat misalkan kalau di Perjanjian Baru juga mereka juga Yesus bangkit dari itu kan, bangkit. Jadi kayak itu hal yang apa ya, aku sulit untuk menjelaskan. Oke, kasih waktu untuk kamu berpikir dulu ya. Aku mau ke Yelike sama Felicia. Menurut kalian berdua, kenapa yang dikehendaki oleh Paulus ini mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan? Kok ada orang mau bersekutu dalam penderitaan, ada orang mau mengenal Dia dan kuasa kebangkitan? Ini jadi satu ya, mengenal Dia dan kuasa kebangkitan, persekutuan dalam penderitaan, serupa dalam kematian. 3 bagian itu. Menurut kalian kenapa ya? Kalau menurutku sih lebih kayak tahu asal-usulnya, kayak Yesus menderita, tapi kita juga bisa percaya ada pengharapannya karena Yesus juga bangkit, terus juga kenal lagi lebih dalam sama Tuhan. Kayak gitu sih kalau aku. Lebih kayak pengharapan dan asal-usul gitu. Oke, Felicia silakan. Ya, soalnya apa ya? Ya, it's like itu yang membuat kita percaya sama Tuhan kan, karena ya ada kuasa kebangkitannya juga sih. Kayak kalau apa ya, kalau Tuhan nggak bangkit, then why do we believe in Him gitu kan? Terus kayak ya kayak apa ya, mengalamin bersama-sama, karena kita juga kayak berasal dari Allah and kita diciptakan serupa dengan Tuhan kan. That's why kayak kita juga perlu ngerti and like feel the same thing with Him gitu sih. Itu dari aku. Oke, thank you. Kalau menurut Henry Sutanto, HS bagaimana Henry? Hen, ini maksudnya apa Hen? Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, serupa dengan kematiannya. Ini 3 hal ini cukup menarik nih. Mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Kenapa kita harus mengenal kuasa kebangkitan Kristus? Kenapa kita mesti bersekutu dalam penderitaannya? Dan kenapa kita mesti serupa dengan Dia dalam kematiannya? Silakan. Ya, ayo, silakan. Lagi mikir, Pas. Oke, HS cari satu yang udah nggak mikir. Aku deh. Boleh. Ya. Silakan. Kalau dari sini yang aku belajar ya, ini Filipi Paulus kan yang ngomong ya. Iya. Surat untuk jemaat di Filipi. Nah, kalau dari yang aku dapat, kita tuh harus punya apa ya, kayak rasa kayak misalnya kita punya guru yang kita admire banget gitu. Terus ya kita pasti kepingin kenal dong gimana cara dia hidupnya, atau kenapa kok bisa dia jadi sehebat gitu, kayak sehebat itu gitu. Iya.
di konteks ini ya dia kayak benar-benar pengen apa ya, mengagumi Tuhan. Terus kayak kok bisa sih Tuhan itu mau mati untuk dan menderita untuk kita gitu. Terus kita juga kayak akhirnya kayak si Paulus juga dari situ kayak pengen tahu juga kayak kuasa kebangkitannya gimana ya. Menurut kamu sudah mengalami kuasa kebangkitannya belum? Puji Tuhan, ya itu kita dikasih kuasa kebangkitannya kan, kita dikasih apa ya, Roh Kudus yang selalu ngingetin kita tiap hari lah. Itu kan bagian dari kuasa kebangkitan Tuhan juga. Contoh, apa hari ini yang Roh Kudus ngomong sama kamu? Hari ini ya, satu aja. Ya, apa? Gak tau, aku akhir-akhir ini selalu dapat ini sih, kayak disuruh taat gitu. Langsung rame tuh di sana. Apa tuh maksudnya? Aduh. Kayaknya ada yang kita semua tahu tuh. Apa maksudnya tuh? Disuruh taat apa? Ada yang mau nambahin? Ya. Biasa ya, Calvin. Biasa Calvin ya, ngomongnya selalu ini aku tapi salibkan dia gitu ya. Lu maksudnya. Oke. Thank you buat Calvin. Vin, tunjuk satu orang lagi, Vin, di antara kamu, Vin. Tadi kita udah ngomong kuasa kebangkitan. Sekarang kita mau ngomongin tentang persekutuan dalam penderitaan. Kenapa nih? Yang ku kehendaki. Jadi gini, kita mestinya pengen menderita bareng dia. Kan itu aneh banget kan, bro? Coba tunjuk satu orang, siapa? Silakan. Pertanyaannya tadi, kenapa kita harus mau... Oh, ini Alden ini. Dalam penderitaannya. Ya, ini lama ini. Pasti tesis dulu dia habis ini. Yang simpel aja lah, cepet. Enggak panjang-panjang lah. Boleh. Silakan, Den. Tadi kan udah ada tiga, tapi dua hal pertamanya kan kita mendengarkan sama melakukan apa yang guru lakukan gitu kan. Ya kita nggak bisa cuman nikmatin kebangkitannya doang gitu, tapi juga harus melakukan dan mendengarkan keseluruhannya sebagai satu paket gitu kan. Gimana dia menderita, dia mati, terus itu dia bangkit itu. Masa kita nikmatin bangkitnya doang gitu kan. Jadi memang kita mengikuti guru kan. Kita bukan kayak mengikuti guru sebagian kan, enggak, tapi kita mengikuti dia dengan sepenuhnya. Jadi semuanya kita harus ikutin, kita harus mengerti dia penderitaannya gimana sampai dia mati, dan dia akhirnya bangkitnya itu dimuliakan di kebangkitannya dia tuh gimana. Kita harus ngerti semuanya sebagai satu paket. Kita juga baca Alkitab kan nggak setengah-setengah. Kita harus tahu ada benang merahnya apa gitu. Jadi harus secara keseluruhan gitu, Pastor. Boleh nggak kamu share sedikit mungkin apa hal yang mungkin tantangan termasuk besar ya, yang kamu juga bisa betul-betul memahami yang disebut di sini bersekutu dalam penderitaan gitu. Tapi itu nggak menghancurkan kamu, tapi justru membuat kamu semakin mengenal dan semakin terbuka gitu loh. Coba. Contohnya yang sekarang, Pastor. Ya, boleh, yang sekarang boleh, yang dulu juga boleh, bebas. Ya, yang kita berangkat ke China ini. Ya. Kan sebetulnya nggak mudah juga kan, kita jauh dari rumah, jauh dari orang tua, jauh dari makanan-makanan yang favorit kita gitu loh. Kita harus benar-benar pindah ke negara lain gitu kan untuk belajar gitu ya. Pasti ada senangnya lah, ada masa-masanya kita bangkit, tapi juga kan ada masa-masa menderita juga. Tapi ya kalau kita nggak tahu penderitaan itu apa, kita juga nggak tahu apa itu bahagia dan bangkit kan. Wah, keren kan? Oke, thank you ya. Thank you. Coba silakan tunjuk lagi satu orang
untuk aku mau tanya kenapa Pastor, kita isi kuota, mesti Pastor. Isi kuota, isi kuota. Isi Oh kuota, iya, Pastor. boleh, benar, setuju. Ya, yang petanya masih kurang, masih belum 15.000 kata loh itu, Jerome. Ayo, silakan. Coba Pastor, yang buat Jerome ngomong boleh mau apa nih? Pertanyaannya tadi diulang lagi mungkin. Boleh, mau yang Alden sudah jawab, boleh. Kenapa sih kita mesti bersekutu dalam penderitaannya Yesus gitu? Bukankah justru dia sudah menderita supaya kita bahagia? Ya. Nah. Well, dari saya, kalau kita if we don't experience penderitaan dia, kayak kita nggak bisa tahu kalau kita tidak tahu kayak penderitaan dia, kita bisa we cannot imagine like his pain kayak gitu, his sacrifice untuk kita, atau how like he brought all of this for us kayak gitu, like how he gathered the masses untuk worship him, atau semuanya lah kayak. Gunanya apa buat diri kita? Menurut kamu gunanya apa? The scale of it sih, kayak the scale of his sacrifice, the scale of his work. Kalau kita gak pernah experience it, ya kita gak bisa tahu the scale of it. Oke. Ada nggak yang bisa kamu ceritain sama kita? Contoh apa yang membuat ketika kita sedang memilih ketidaknyamanan, tapi justru malah itu yang membuat kita semakin ngerti akan Dia, akan Tuhan. Silakan. Silakan. Boleh minta bantuan, Jerome. Boleh minta bantuan sama teman-teman yang lain juga boleh. Ayo dibantuin. Pastor, tadi pertanyaannya agak sulit. Boleh diulang lagi nggak buat biar bisa proses? Pada bilang sulit tadi. Pertanyaannya sama dengan yang sudah dijawab sama kamu, Alden. Apa bagian di mana kamu sudah ngalamin memang betul ada tantangan yang besar, tapi justru itu membuat kita semakin menyadari akan kebesaran Dia. Simpelnya pengalaman pribadi kita ya, Pas ya? Iya, yang sudah kamu jawab kok, Alden. Itu pertanyaan yang sama. Silakan. Tapi jangan Alden lagi yang jawab ya. Harus yang lain. Joshua boleh. Atau siapa? Ada Fred. Fred juga belum ngomong kayaknya tuh. Ayo. Aku deh, Pes. Silakan. Diborong nih kayaknya. Kalau dari aku, apa ya? Kadang ada di saat-saat dimana aku benar-benar pengen nyerahin semuanya ke Tuhan aja sih. Contohnya kayak lagi mau exam gitu. Kayak apa ya? Aku kadang rasanya udah mentok, udah stres banget. Nah itu bener sih yang Tuhan bilang kayak ada ayatnya yang mana ya, yang yang ada di saat kita apa kayak kesesakan itu kuasa Tuhan nyata, yang ayat apa itu ya? Di saat apa? Yang ada di saat di tengah-tengah kesulitan kuasa Tuhan nyata, itu ayat apa ya?
Nah itu sih Pes, maksudnya di apa ya, di tengah masalah yang kita ngerasa ini udah kayak pakai kekuatan kita udah kayak nggak bisa lah gitu, baru kayak kita nyadarin gitu, maksudnya kita perlu rely sama Tuhan sebagai apa ya, kayak tempat di mana kita bisa nyerahin semuanya gitu. Iya. Ini by the way ayatnya udah dimasukin di sini ya. Oh iya, thank you. Yang ditanya itu pengalamannya, bukan bukan apa yang kamu pikirkan, tapi apa yang sudah kamu alami. Ya itu Pes, yang pas kayak ujian gitu, terus ya akhir-akhir ini banyak stres, kayak ada intern gitu misalnya. Oke, thank you. Jerome mau nambahin, Jerome? Oke. Silakan Jerome. Ini sih. Oh ya, Calvin. Pengalaman-pengalaman kita yang di luar comfort zone kita sih itu. Kalau comfort zone kan kadang ya itu yang aku dapat, kalau di comfort zone kadang kita nggak bisa berkembang kan. Iya. Oke, thank you ya. Oke, kita lanjut. Kemudian menjadi teladan, yaitu artinya apa? Menjadi teladan itu surat terbuka ya. Menjadi manusia yang firman, menjadi terang, menjadi garam gitu ya. Nah, kalau yang ini aku mau Natasha share sedikit nih. Gimana maksudnya menjadi teladan itu, kadang gampang atau susah, Net? Lumayan susah, soalnya kan kayak kok jadi teladan kita harus menghidupi sendiri kan. Kayak nggak cuma bisa kayak berbagi hidup gitu, misalnya kayak aku lihat dari PSM PSR, jadi teladannya nggak cuma ngomong doang pas online gitu misalnya, tapi benar-benar bisa dilihat dan dicontoh gitu loh. Kalau aku sendiri kan, aku ngerasa kalau cuma dengerin itu kayak kurang gitu loh, bisa jadiin contoh. Tapi kalau aku lihat dan aku udah kayak experience sendiri, bakal jadi lebih gampang aku buat kayak copy and replicate. Oke, boleh nggak kamu share sedikit, mungkin 1, 2, 3 hal, apa yang kamu lihat, karena kamu termasuk yang very closely sama kita ya, kita stay bareng selama di sana ya. Boleh nggak, mungkin ada beberapa hal yang menurut kamu itu cukup kuat ya, yang kamu alami, mungkin dari sekian banyak ada berapa, 1, 2, atau 3, silakan. Mungkin yang menurutku paling dominan yang aku belajar itu kayak benar-benar jugglingnya, terus kayak melakukan misi dan visi itu kelihatan banget. Jadi mungkin kalau misalnya yang aku lihat kan kayak ya banyak institusi, terus orang-orang juga kayak ngomong visi misi tapi nggak benar-benar dilakuin kan. Termasuk yang dalam kayak kemarin ada beberapa pengalaman tuntunan Roh Kudus gitu. Kayak banyak hal yang nggak kepikir sebelumnya, tapi tiba-tiba kayak last minute bisa terjadi gitu. Padahal nggak pernah didiskus sebelumnya, tapi tiba-tiba PSM kayak kepikiran sesuatu yang dipimpin oleh Roh Kudus, dan itu memang ternyata memang paling baik gitu. Oh ya, jadi poin pertamanya itu bagaimana Roh Kudus bisa menuntun kita ke pilihan yang paling baik. Yang kedua itu, kalau aku kan juga ada tendensi kayak dulu aku kan suka takut dan khawatir gitu ya. Tapi kalau aku lihat dari PSM dan keluarga, kayak kalau misalnya udah beneran live out the mission, beneran juga meskipun sesulit apapun kondisinya yang diharapin gitu ya, kayak nggak cuman ngelakuin yang di China, tapi juga di Jakarta juga juggling. Tapi tetap, dan banyak juga yang perlu diurusin gitu loh di China. Kayak bukan masalah ya, tapi kayak lebih ke tantangan gitu, kayak orang-orangnya, terus perbedaannya, terus kayak ya masalah apa sewa dan lain-lain gitu, banyak gitu sebenarnya yang perlu diurusin, tapi sama sekali nggak ada takut dan khawatir gitu loh. Yang dilakuin ya berdoa, terus pikirin cara terbaik, ya minta tuntunan Roh Kudus gitu. Thank you. Kalau Yelika dan Felicia mau nambahin?
karena kalian juga barengan ya waktu itu ya. Kalau tentang teladan, ya bener sih yang kayak Nat ngomong juga nggak bisa ngajarin orang, tapi diri sendiri juga nggak ngelakuin gitu loh. Misal kayak kalau dari PSM sendiri, aku ngelihatnya cara komunikasi, cara bridging, gimana kayak terutama kayak komunikasi dengan prinsip yang udah pernah diajarin, udah kayak tahu dari firman Tuhan yang solid bener, tapi kayak ngomongnya juga bisa halus gitu loh, walaupun prinsip itu tetap dipegang. Dan terus dari sana juga kita juga sering sih kayak ditegur tentang kayak komunikasi gitu kan. Tapi kayak untungnya ada contohnya, ada teladannya, sehingga kayak waktu kita ditegur pun kita juga bisa ngikutin teladan itu dengan baik juga. Gitu sih mungkin. Amin. Thank you. Felicia mau nambahin? Ya mirip sih, kayak maksudnya kayak kalau lihat PSM sama PSR kayak beneran di really share, kayak bagi hidupnya tuh kayak apa adanya, nggak ada kayak faking atau kayak pokoknya ya apa yang kita lihat itu ya yang sebenarnya gitu, yang what they do is truly that gitu loh, apa adanya. Terus actually yang aku kagum juga sih, aku sempat lihat PSM kayak saat teduh di pagi hari sendiri, kayak maksudnya kayak kan kita ada disiplin pribadi kan, terus kita kayak kita kayak sering di-emphasize kalau penting untuk disiplin pribadi di pagi hari saat teduh, terus ya ternyata ya memang PSM juga lakuin gitu, jadi teladan juga. Ya maksudnya kayak ya apa yang ngomongin, yang di kayak visi misi dan juga 3D, disiplin pribadi, korporat sama pemuritan itu kayak truly everything is like sesuai yang ngomongin gitu loh. Ya mirip sih. Amin. Nah, kenapa aku tanya? Karena bagian yang ketiga tadi, memuridkan yang guru perintahkan, ya setiap kita itu bisa berfungsi menjadi bapak ya. Bapak itu kan bicara fungsi. Jadi menjadi bapak yang mengarahkan, ya, memberikan rasa aman, ya, membangun iman, ya itu semua dari keteladanan yang kita miliki gitu loh. Jadi ayo sama-sama kita berlomba-lomba melakukan lebih banyak dan kasih lihat ke sekeliling kamu, ya memang kita ini pelaku, bukan kita yang memaksakan gitu ya. 1 Korintus 4 ayat yang ke-15, sebab sekalipun kamu memiliki beribu-ribu pendidik di dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu dan Injil yang kuberitakan. Nah, maksudnya gini loh, kadang kalau cuma sekedar ngajarin tuh gampang gitu ya. Karena ngajarin doang menjadi pendidik itu yang penting kamu udah nyampein. Tapi kalau Bapak itu bicara beda loh. Nah, bagaimana kita bisa mengenali, bagaimana kita juga mau dia lebih berhasil, bagaimana kita mau supaya teman kita ini lebih berhasil dari kamu, beda loh. Ini maksudnya Bapak, ini fungsi ya. Jadi jangan tersaru, jangan berpikir kamu belum menikah terus nggak bisa gitu. Ini bicara fungsi, ngerti fungsi ya. Jadi fungsi sebagai Bapak itu bisa kok kita lakukan. Ya, bagaimana kita juga ingin membawa orang banyak, mereka betul-betul ngalamin apa yang selama ini firman Tuhan bicarakan, tulis. Kita bawalah dalam bentuk realnya. Nah itu. Ya. Memuridkan adalah membangun manusia roh, yaitu kehidupan yang dipimpin oleh roh. Ya, manusia roh itu ini yang menurut aku kita seringkali lakukan, yang tadi Yelika juga, Felicia juga bicara. Manusia roh itu tidak mengandalkan kekuatan dan kehebatannya kita. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh ya daripada Tuhan. Ya, itu adalah firman daripada Tuhan sendiri. Nah, jadi memuridkan adalah membangun manusia roh, yaitu kehidupan yang dipimpin oleh roh. Nah, ini yang tadi bagian kita adalah mempersiapkan, bagian kita adalah merencanakan, tapi biar kita ikut dalam tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Kudus mau mengarah kemana. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.